Ada orang yang rela menunggu dengan sabar hanya untuk sebuah kabar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ruang Tunggu. Kali ini saya akan membahas tentang film Red Dawn yang dirilis pada tahun 2012. Film ini bercerita tentang krisis ekonomi di negara-negara Eropa dan aliansi NATO yang mulai melemah. Korea Utara mengancam akan menyerang Amerika Serikat. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Di awal film diperlihatkan seorang marinir bernama Jed yang baru pulang dari Irak untuk menonton adiknya yaitu Matty yang sedang bertanding di sekolahnya. Saat itu tim dari Matty yaitu Wolverine sedang tertinggal oleh lawannya. Dan pada malam itu Wolverine kalah dalam pertandingan dan gagal masuk ke final. Di saat sedang duduk santuy, seorang perempuan menghampiri Matty. Dia adalah Erika, kekasihnya. Lalu mereka pun pergi ke sebuah bar. Di sana dia bertemu Jed yang sedang bersama teman-temannya. Nampak seorang wanita menghampiri Jed. Dia adalah Tony, teman masa kecil Jed. Ada juga dua teman Matty yaitu Daryl dan Robert. Di saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba listrik padam dan mereka pun bergegas untuk pulang. Di pagi hari, terdengar beberapa goncangan yang membuat barang-barang terjatuh hingga membangunkan Jed dan Matty dari tidurnya. Ketika mereka keluar rumah, betapa kagetnya melihat banyak sekali pesawat militer di atas langit rumah mereka. Yang ternyata mereka adalah militer Korea Utara. Beberapa pesawat terlihat tertembak dan terjatuh di depan rumah mereka. Mereka pun bergegas pergi karena situasi di kota sudah tidak kondusif. Semua peralatan komunikasi mati dan mereka tidak dapat menghubungi siapapun. Di tengah jalan, Jed dan Matty bertemu dengan ayahnya. Mereka lalu mengikutinya. Di perjalanan, ada salah satu tentara yang menembaki mereka, namun ia tetap melaju dan menabrak mobil-mobil di sana. Lalu ayahnya menyuruh mereka pergi ke kabin miliknya yang terletak di tengah hutan. Jed dan Matty langsung tancap gas tanpa mempedulikan apapun. Di tengah jalan, mereka pun terhenti karena jalan tersebut telah diblokade oleh tentara Korut. Lalu Matty melihat Erika yang sedang dibawa oleh tentara. Di saat ingin menyelamatkan Erika, salah seorang tentara menodongkan senjatanya ke Matty. Sontak, Jed langsung mengalihkan senjata tersebut yang membuat peluru meleset dan mengenai rekan tentara Korut lainnya. Jed kemudian pergi dan ada beberapa teman Matty yang langsung melompat ke mobil mereka. Mereka pun segera pergi dengan diikuti beberapa mobil temannya. Lalu tentara itu langsung bergegas mengejar Jed dan akhirnya terjadi kecelakaan antara mobil Jed dan mobil tentara. Jed pun menyalakan mobilnya kembali dan akhirnya mereka berhasil lolos dari tentara tersebut. Dan akhirnya mereka tiba di sebuah kabin milik keluarga Jed bersama Pete dan dua orang lainnya yaitu bernama Greg dan Julie. Jed pun memberitahu untuk mencari apapun yang berguna untuk mereka. Di malam hari saat mereka sedang menonton, tiba-tiba terdengar suara mobil. Lalu Jed menyuruh untuk siap-siap di posisi mereka. Ia mencoba untuk melihat mobil tersebut dan menyadari kalau itu bukan mobil tentara Korea Utara. Lalu Jed berteriak untuk tidak menembak. Karena panik, akhirnya Pete menembak mobil tersebut. Dan terjadilah perdebatan antara mereka. Lalu seseorang keluar dari mobil tersebut yang bernama Danny dan Tony, temannya Jed. Di pagi hari, Jed memberitahu bahwa Pete dan temannya telah pergi membawa semua makanan. Jed pun menyuruh mereka semua untuk waspada dan segera pergi meninggalkan kabin. Jed dan Matty melihat asap di seluruh penjuru kota yang ternyata Korea Utara berhasil menginvasi Amerika. Setelah itu, Jed dan teman-temannya melihat dari kejauhan ada tentara Korea yang menghampiri kabin mereka. Ternyata Pete yang memberitahukannya. Tidak hanya itu, bahkan mereka membawa ayah dari Jed dan Daryl dengan maksud agar Jed dan teman-temannya keluar dari persembunyiannya. Ayah Daryl pun berkata agar mereka keluar dari persembunyiannya. Tapi mereka tetap bersembunyi dan tidak mempedulikannya. Lalu giliran ayah Jed untuk berbicara. Ternyata ia berpesan kepada mereka agar tetap berjuang dan memerangi tentara Korea Utara ini.
Sontak, tentara korut menarik pistolnya dan langsung menembak kepala ayah Jed dan Matty. Matty yang histeris melihat ayahnya ditembak, lalu Jed pun menahan dan memeluknya untuk menenangkan Matty. Setelah itu, tentara Korea Utara segera membakar dan meninggalkan kabin tersebut. Akhirnya, mereka selalu berpindah-pindah di hutan agar tidak tertangkap. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Ada beberapa orang yang ingin kembali, termasuk Robert yang khawatir dengan ayahnya. Ketika Robert mengambil tas dan melangkah untuk pulang, Tony pun memberitahukan kepada Robert bahwa ayahnya sudah tewas. Dan dari sini, Jed bersumpah bahwa dia akan memerangi mereka dan mereka pun membentuk kelompok pemberontak yang bernama Wolverine, yang terdiri dari Jed sebagai pemimpin, Matty, Daryl, Tony, Robert, Greg, Julie, dan Danny. Jed pun mulai mengajarkan teman-temannya bagaimana cara berperang. Ia lalu mengumpulkan senjata dan informasi dari orang yang mereka percayai yang masih menetap di kota. Jed pun mempunyai rencana, tetapi senjata yang mereka dapat masih kurang memadai untuk berperang. Akhirnya, ia pun memiliki ide untuk mengambil senjata-senjata yang ada pada tentara Korea Utara. Dan rencana awal pun dimulai. Terlihat Tony yang mendekati pos militer, ia kemudian berlari untuk memancing beberapa tentara tersebut. Ia berlari sambil diikuti oleh tentara hingga sampai di sebuah gang yang dimana teman-temannya sudah menunggu untuk menyerang. Akhirnya, mereka pun berhasil membunuh tentara tersebut dan segera mengambil senjata milik para tentara. Setelah itu, mereka lalu pergi untuk melanjutkan rencana yang kedua. Terlihat Matty dan teman-temannya makin mahir dan terbiasa menggunakan senjata. Lagi dan lagi, mereka berhasil mengambil senjata dari tentara Korea Utara. Dan mereka mencuri mobil militer. Danny langsung memeriksa mobil militer yang mereka curi dan ia menemukan sipor, yaitu sebuah peledak yang biasa digunakan oleh para militer. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi menuju tempat persembunyian. Setibanya di sana, mereka langsung beristirahat untuk menjalankan misi besok. Keesokan harinya, mereka siap melanjutkan rencananya untuk membuat kekacauan di kota. Dan agar masyarakat tahu kalau ada orang-orang yang melawan invasi yang dilakukan oleh militer Korea Utara. Di tempat lain, mereka sedang memata-matai kapten tentara korut. Mereka melihat sebuah kotak aneh yang membuat penasaran. Matty pun dengan sigap memfoto kotak tersebut, yang ternyata tempat itu sudah disabotase oleh anggota Wolverine. Dan tiba-tiba bom meledak di tempat tersebut. Lalu mereka pun langsung bergegas pergi untuk ke tempat bom selanjutnya. Di tempat lain, Matty melihat Pete yang sudah menjadi kaki tangan Korea Utara. Saat melihat Pete, Matty pun mengarahkan jari tengahnya ke arah Tip. Dan Tip pun menyadari kalau mereka adalah Wolverine. Dan tiba-tiba terjadi ledakan yang lebih besar. Dan Pete pun tewas dalam ledakan itu. Terlihat sebuah tank yang sedang berpatroli mencari keberadaan Wolverine. Lalu, Robert dan Daryl memasuki sebuah restoran dan mengambil seluruh makanan yang ada. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi untuk menyelamatkan diri. Mereka pun tiba di markas lalu menikmati makanan yang Robert bawa. Lalu, mereka mendengar di radio kebebasan Amerika yang menyebut nama Wolverine dan membuat teror bagi tentara Korea Utara. Di pusat kota, terlihat Matt sedang mengintai tawanan yang disandra oleh tentara Korea Utara. Jed yang sedang menunggu Matt, akhirnya ia pun pulang dan terjadilah perbincangan di antara mereka. Matt lalu melemparkan handphonenya, ia pun menyuruh Jed untuk melihat foto yang ada di handphone tersebut. Dan ia menyadari bahwa besok akan ada pertemuan besar di tengah kota. Jed langsung menjelaskan strategi untuk melakukan teror di acara pertemuan besok. Keesokan harinya, di tengah kota, terlihat semua tampak berkumpul di sana. Dan mereka segera bersiap untuk melakukan pengeboman. Jed kaget melihat ayah Daryl yang berada di antara orang-orang Korea Utara. Saat akan melancarkan aksinya, seketika rencana mereka berubah setelah Matty melihat Erika di dalam sebuah bis. Untuk mengalihkan perhatian, Matty menyuruh teman-temannya untuk meledakkan bom di mobil yang terparkir di depan acara tersebut. Matty pun bergegas mengejar bis Erika, dan ia pun terpisah dengan teman-temannya.
Jed yang sedang memperhatikan pertemuan itu dari atas, ternyata Kapten Korut melihat Jed dan ternyata ia telah mengetahui dan menjinakkan bom yang terpasang di acara tersebut. Lalu mereka pun langsung diserang oleh tentara-tentara Korea Utara. Segera Jed menyuruh teman-temannya untuk mundur. Di sisi lain, Matty mencoba membebaskan Erika. Greg berlari untuk membantu Matty, tapi naas Greg tertembak dan tewas di tangan tentara Korea Utara. Rencana mereka pun menjadi kacau. Matty pun segera membebaskan Erika dan berlari dari kejaran tentara Korea Utara. Lalu mereka memasuki toko pakaian dan berganti baju milik seorang ibu-ibu untuk mengelabui tentara Korea Utara. Dan bergegas berjalan pergi dan akhirnya selamat. Di markas, terlihat Jed sedang dijahit di bagian perut karena dia sempat tertembak. Matty dan Erika pun tiba di tempat persembunyian. Jed memberitahu Matt, akibat perbuatannya, Greg harus mati karena ingin menolong dirinya. Matty pun langsung pergi karena ia merasa bersalah. Lalu scene berpindah ke tengah kota. Terlihat si ibu yang menolong Matt dan Erika sebelumnya akan dieksekusi di tengah jalan oleh tentara Korut. Wolverine yang melihat itu langsung menembak tentara dan terjadilah perang di antara mereka. Pada akhirnya, Wolverine berhasil membunuh seluruh tentara yang ada di sana. Lalu, terlihat beberapa dari warga mengambil senjata dari tentara Korea Utara yang tewas dan mendukung Wolverine. Dari atas sebuah bangunan, Robert meneriakkan Wolverine sebagai tanda kemenangan, yang diikuti oleh semuanya. Di sisi lain, kapten tentara sedang diperingati oleh atasannya bahwa pemberontak Wolverine semakin terang-terangan terhadap mereka. Lalu si kapten menjanjikan kepada atasannya bahwa permasalahan ini akan segera diatasi karena si kapten sudah mengetahui markas mereka. Di malam itu, Jed dan Tony yang sedang mengobrol berdua, tiba-tiba mereka menyadari ada serangan bom oleh pesawat tempur Korea Utara. Ia pun berlari dari bom dan melihat markas mereka telah dibombardir oleh militer Korea Utara. Dan Danny pun mati akibat serangan itu. Lalu mereka segera bergegas melarikan diri ke dalam hutan untuk bersembunyi. Di saat Tony sedang sendiri, tiba-tiba dia disergap oleh sekelompok tentara. Tapi untungnya Jed dan yang lainnya segera membantu Tony, yang ternyata mereka adalah pasukan marinir Amerika yang datang dari pangkalan Pendleton. Dia mengatakan sedang mencari kelompok pemberontak yang bernama Wolverine untuk meminta bantuan. Jed pun memberitahu mereka bahwa mereka adalah Wolverine. Akhirnya mereka pun berbincang. Andrew menceritakan tentang kondisi yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa Amerika sedang diserang oleh senjata baru. Ia juga mengatakan kalau Rusia juga sudah menguasai pantai pesisir timur Amerika. Mereka bertiga mempunyai misi untuk mengambil sebuah alat komunikasi milik Korea Utara. Lalu Andrew menunjukkan gambar yang ternyata alat komunikasinya adalah kotak yang sempat Matty foto sebelumnya. Setelah berbincang-bincang, akhirnya misi dimulai. Mereka segera bersiap untuk menyusup ke kantor pusat militer Korea Utara. Lalu mereka masuk ke dalam dan berpencar untuk mencari alat komunikasi tersebut. Salah satu penjaga yang melihat Matty, ia langsung kabur untuk melapor tapi dikejar oleh Matty. Di tempat lain, Robert bertemu dengan penjaga perempuan. Ia pun menodongkan senjatanya yang pada akhirnya penjaga itu pun berteriak. Dan para tentara mulai menyadari itu. Lalu Andrew memberitahukan temannya agar Tony dan Julie segera menyerang kantor itu dari luar. Tony dan Julie langsung menembakkan rudal RPG dan menghancurkan pos-pos penjaga yang berada di luar. Dan terjadilah baku tembak di dalam kantor tersebut. Jed lalu mengejar si kapten untuk mengambil kotak komunikasi tersebut. Di tempat lain, terlihat Daryl berhasil ditangkap dan langsung ditusuk oleh tentara itu. Tapi ia berhasil melarikan diri. Jed yang sedang berhadapan dengan si kapten, lalu menyuruh Matty untuk membawa pergi kotak komunikasi tersebut. Si kapten Korut berhasil menendang Jed ke ruang sebelah. Jed yang tersungkur membuka laci di sebelahnya yang ternyata milik ayahnya, dan menemukan sebuah pistol. Jed langsung menembak kaki si kapten yang membuatnya terjatuh tepat di hadapan Jed dengan pistol milik ayahnya.
Akhirnya, Jet berhasil menghabisi komandan pasukan Korea Utara tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil melarikan diri dan berkumpul di sebuah tempat untuk beristirahat. Mereka pun berbincang dan merayakannya dengan meminum bir bersama. Di saat Jet ingin menghampiri Tony, tiba-tiba peluru sniper melesat menembus kepala Jet dan ia langsung tewas. Ternyata itu adalah pasukan tentara Korea Utara yang sudah mengetahui tempat persembunyian mereka. Terlihat Tony tampak histeris atas kematian Jet dan terjadi lagi baku tembak di antara mereka. Matty segera menyuruh Tony untuk bergegas pergi. Akhirnya mereka semua berhasil pergi melarikan diri. Di perjalanan, Matty bingung bagaimana tentara Korea Utara bisa tahu tempat persembunyian mereka. Seketika, Robert pun teringat dengan luka tusuk yang ada pada Daryl. Ia pun langsung memeriksanya yang ternyata tentara itu telah menanamkan alat pelacak di dalam tubuh Daryl. Daryl yang merasa bersalah, ia pun meminta senjata dan tetap tinggal di tempat tersebut untuk menghadang tentara Korea Utara. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di titik penjemputan, Andrew pun mengajak mereka untuk ikut pergi ke tempat yang lebih aman. Namun Matty menolaknya dan berkata ia akan berjuang di sini. Singkat cerita, Matty telah mengumpulkan banyak anggota untuk menjadi Wolverine. Dan terlihat Matty pun sedang berbicara ke semua orang di kelompoknya dengan semangat yang membara. Lalu, film diakhiri dengan adegan penyerangan yang dilakukan oleh Matty dan teman-temannya ke sebuah camp yang menahan warga Amerika. Dan film pun tamat. Film ini menunjukkan sikap para remaja yang pantang menyerah dan selalu berjuang ketika rumah dan tanah kelahiran mereka diusik. Kalau kalian punya rekomendasi film menarik lainnya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Bye!